Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim Basarnas masih mencari seorang nelayan warga Banjar Kuta Pangkau, Batu Nunggal, Nusa Penida, yang dinyatakan hilang sejak akhir pekan lalu. Klub mobil klasik di Bali menjajal ekspedisi dari Denpasar, Bali hingga ke Sabang, Aceh. Usai mengalahkan Garuda United U17 di laga internasional Youth Championship 2023 di Bali, para pemain muda Barcelona Juvenil A menyempatkan diri menikmati keindahan Pulau Dewata. Memperingati HUT kemerdekaan ke-78 Indonesia, klub mobil klasik di Bali menjajal ekspedisi dari Denpasar, Bali hingga ke Sabang, Aceh. Dua mobil klasik bermerek Fiat dari Museum Mobil Klasik Denpasar pekan lalu memulai ekspedisi yang menempuh ribuan kilometer hingga ke Sabang, Aceh. Tim Denpasar ini nanti akan bertemu dengan tim lainnya di kota Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon, Bukit Tinggi, Aceh Besar, Banda Aceh, dan akhirnya berkumpul di titik nol di kota Sabang. Mereka berharap tiba di Sabang tepat pada tanggal 17 Agustus dan akan mengikuti upacara bendera di kota Sabang sebelum kembali ke wilayah masing-masing. Perjalanan panjang dengan mobil klasik ini sebelumnya sudah pernah dilakukan pada ekspedisi pertama dengan rute Bali Larantuka NTT pada tanggal 14 hingga 29 Juni tahun 2019 lalu. Cita-cita mobil klasik, khusus ya mobil klasik, buat trip yang panjang Sabang Larantuka. Untuk ke Larantuka sudah Juni 2019. Sekarang kita buat ke Sabang. Total perjalanan 11.000 km PP untuk mobil klasik. Untuk mobil klasik. Jadi kita menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap para penggemar mobil-mobil klasik di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh touring ke luar negeri, di Indonesia nggak ada habis. Kegiatan ini sebetulnya pada dasarnya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, bahwa kita hidup di negara yang beraneka ragam budaya, bahasa, dan suku ya. Kita harus tahu mana Larantuka, mana Sabang, mana Aceh, Melabo, dan sebagainya. Kita harus tahu. Jangan sampai hidup di Indonesia tapi tidak tahu mana-mana. Padahal negara kita itu indah dan sangat beraneka ragam. Dan karena kita pecinta mobil klasik, kita pakai mobil klasik. Jangan remehkan mobil klasik, biar kata tahunnya 60-70, tapi kita bisa masih menjelajah memecahkan rekor 11.000 km dengan mobil klasik tanpa ada engine yang diganti. Semuanya masih orisinil bawaan mobil itu sendiri. Menyambut tahun kemerdekaan RI yang ke-78, tentunya kami dari IMI sangat mendukung dan mensupport acara ini, dan tentunya kita harapkan klub-klub yang lainnya nanti akan mengikuti kegiatan seperti ini, karena ini kan bagian daripada wisata juga seperti itu. Jadi membangkitkan pariwisata Bali dan Indonesia khususnya. Perjalanan yang cukup jauh, 2 etape. Yang ini adalah etape kedua. Yang pertama ke Larantuka. Yang ini sekarang mereka lagi perjalanan, ada 6 mobil menuju ke 0 km di Aceh. Nanti juga sebagai sekalian memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-78, nanti mereka juga mengadakan upacara bendera di kilometer 0. Selain perjalanan yang jauh, mereka ini, bapak-bapak yang hadir pada hari ini juga membawa bantuan ya Bapak ya. Bantuan berupa sponsor kepada anak-anak sekolah, berupa bola dan pakaian seragam yang bisa didistribusikan di sepanjang perjalanan. Total jarak yang akan ditempuh mencapai 11.000 km pulang pergi dengan menggunakan mobil klasik buatan tahun 1960-an hingga 1970-an.
Tidak hanya menguji ketahanan mesin, ekspedisi bertujuan mengenal lebih dekat Nusantara dan memberikan bantuan peralatan sekolah dan olahraga untuk warga di desa-desa terpencil yang dilintasi ekspedisi. Devi Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kota Denpasar. Suasana di muara Sungai Samblong di Desa Perancak Sabtu pekan lalu meriah. Warga berkumpul menyaksikan lomba sampan tradisional yang biasa digelar setiap kali menyambut HUT kemerdekaan RI. Sebanyak 47 sampan ambil bagian dalam lomba ini. Peserta harus mendayung sampan mereka sejauh 5 km hingga ke garis akhir dan masing-masing sampan hanya dikemudikan 2 peserta. Memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah, sehingga peserta bersemangat memacu sampan mereka sekuat tenaga. Namun sayang, sampah yang mengotori sungai menjadi kendala bagi peserta untuk melaju cepat. Untuk persiapannya untuk harus menang, ya tadi sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa ya. Cuman ya dengan istirahat yang cukup, kemudian makan teratur, minum yang banyak juga air putih. Cuma kalau untuk kesulitan ya Medan terutama juga kan banyak sampah-sampah kayu juga. Kalau sampah plastik terus terang nggak ada, karena juga kan di sini sudah ada pemungut sampah plastik. Cuman sampah kayu itu aja. Karena dulu sempat waktu banjir itu kan banyak kayu-kayu kayak gitu. Sampan tradisional kriterianya perahunya itu harus dari kayu, jadi tidak bisa dari fiber ya. Jadi berpasangan 2 orang, umur bebas, secara umur bebas. Ketentuan ininya peralatannya cuman sampan tradisional kayu, itu aja sebenarnya. Artinya tidak menggunakan mesin ya? Tidak menggunakan mesin. Jadi ada beberapa peserta yang ada menggunakan mesin, ini sifatnya pengembira saja. Ikut mereka, tapi secara aturan ketentuan mereka tidak dis ya kalau secara ini. Lomba sampan tradisional diharapkan bisa dikemas lebih menarik lagi, sehingga bisa menjadi atraksi budaya untuk menarik banyak wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. ...32 tim voli putra dan putri dari 5 provinsi mengikuti rangkaian pra-penyisihan kejuaraan voli Kapolri Cup 2023 Zona 8 di Gor Debes Tabanan pada Jumat akhir pekan lalu. Pra-penyisihan dibuka secara resmi oleh Kapolda Bali Irjen Pol Ide Bagus KD Putra Narendra. Kelima provinsi yang berpartisipasi dalam pra-penyisihan yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, dan Bali sebagai tuan rumah. Masing-masing provinsi mengutus tim voli putra dan putri untuk mengikuti pertandingan yang berlangsung sejak Jumat 4 Agustus hingga 9 Agustus 2023. Kejuaraan ini diharapkan tidak sekadar sebagai hiburan semata, namun bisa menjadi ajang pencarian atlet utamanya bagi para atlet voli di usia 17 hingga 20 tahun. Ke-32 tim voli putra dan putri yang berpartisipasi dalam tahap pra-penyisihan ini berhak melanjutkan pertandingan ke tahap penyisihan yang akan digelar pada 13 hingga 18 Agustus dan finalnya 2 September 2023 mendatang di Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan ada 3 zona. Kita di zona 8 dalam sebelum babak penyisihan dari tanggal 9 sampai tanggal dari tanggal 4 sampai tanggal 9. Kemudian nanti putaran keduanya terhitung 6 hari dari tanggal 13 sampai dengan 18 Agustus. Kemudian juga Final Four dan Grand Finalnya 12 hari terhitung juga dari tanggal 22 sampai tanggal 2 September. Namun konsentrasi kita di Bali dengan 5 polda itu kita laksanakan di wilayah Tabanan dalam rangka mengikuti putaran mereka di sini. Wakil Ketua Panitia Kejuaraan Voli Kapolri Cup 2023 Zona 8 AKBP Bima Arya Fiasa mengungkapkan, masing-masing tim voli yang diikutsertakan dalam kejuaraan ini wajib melibatkan maksimal 4-5 atlet Proliga
Ia juga berharap seluruh tim yang bertanding dalam rangkaian kejuaraan ini tidak semata mengincar status juara, namun turut membangun iklim sportivitas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.